Sebelumnya perkenalkan aku Alveno August 26, teman-teman boleh panggil Veno. NIM-ku itu 70 2024 001 dan aku dari Fakultas Teknologi Informasi. Dan kebetulan asalku sendiri dari Semarang dan aku ingin memperkenalkan dua makanan khas dari Semarang. Itu namanya lumpia rebung dari Semarang dan juga ada yang namanya babat gongso. Untuk lumpia rebung sendiri ini tuh salah satu makanan yang cukup ikonik lah di kota Semarang. Yang bikin khasnya itu ya dari isiannya, dari rebungnya, alias rebung itu tuh adalah tunas bambu muda. Biasanya lumpia ini tuh dimasak bareng sama yang namanya ayam suwir atau mungkin dari udang yang nanti bakal ditumis sama yang namanya bumbu-bumbu bawang putih, ebi, dan juga kadang ada pakai telur juga gitu yang bikin rasanya tuh gurih ada, manis dari rebungnya juga ada gitu. Dan lumpia rebung ini tuh punya aroma yang khas lah. Kalau dari yang luar Jawa mungkin bakal ngira itu tuh bau yang agak mengganggu gitu. Tapi sebenarnya belum terbiasa aja sama aromanya gitu. Sesuai namanya lumpia rebung, pasti dibungkus pakai kulit lumpia yang notabene tipis kulitnya dari adonan tepung yang mirip kulit lumpia pada umumnya, yang nanti bakal digoreng sampai garing, sampai renyah. Selain lumpia rebung itu ada dua versi, yang digoreng sama yang nggak digoreng, atau yang namanya lumpia basah, yang dimana kulitnya tuh nggak digoreng, jadi masih ada tekstur dari kulit lumpianya yang lembut, segar. Biasanya kalau teman-teman beli lumpia rebung, itu bakal disediain yang namanya saus kental manis. Dia itu dari bawang putih dan juga gula merah, cuman dia teksturnya itu kayak lem, jadi agak lengket-lengket gimana gitu, dan juga sausnya itu warnanya coklat. Dan kalau teman-teman beli lumpia goreng ini tuh bakal disediain yang namanya acar timun, cabai rawit, dan juga daun bawang yang masih utuh satu batang gitu biasanya biar ngilangin baunya. Nah, yang kedua soal babat gongso. Mungkin untuk babat gongso ini tuh masih asing di telinga teman-teman ya, beda sama lumpia rebung tadi. Nah, kalau yang teman-teman yang suka sama masakan yang bahasanya masakan-masakan desa yang di Jawa gitu, yang bumbunya itu kuat, yang rempahnya itu banyak dapat gitu. Babat gongso ini jadi salah satu kuliner yang jadi jawaban lah buat teman-teman semua kalau misalnya mampir ke Semarang. Makanan itu tuh dari namanya sesuai berbahan dasar dari babat sapi atau perut sapi gitu, yang punya tekstur kenyal dan juga berlapis yang warnanya hijau. Nah, babat sendiri ini tuh bakal ditumis sesuai namanya dengan yang namanya bumbu merah yang rasanya itu cenderung ke pedes dan juga manis karena ada kecapnya. Kadang babatnya itu tuh juga digabung sama kondimen-kondimen lain kayak jantung, paru, atau mungkin juga pakai limpa gitu. Jadi Halo semuanya, kenalin aku Steven dengan NIM 702024 Aku dari Fakultas Teknologi Informasi dengan jurusan PTIK. Aku berasal dari Cianjur. Cianjur tuh sebuah kabupaten di Jawa Barat. Cianjur punya kekayaan budaya, kuliner, dan juga pariwisata. Terus orang-orang Cianjur tuh dikenal atau diakui sebagai orang yang kalau lagi ngobrol bahasa Sundanya tuh paling halus atau paling lemes lah gitu. Terus Cianjur juga dikenal sama budayanya yaitu Mamaos Cianjur. Mamaos Cianjur tuh kayak nyanyi terus diiringi sama alat musik. Nyanyiannya bisa berupa syair yang ceritanya tentang puji-pujian ke Tuhan ataupun cerita-cerita adiluhung. Terus kalau makanan khas ada yang namanya bumbu tauco atau fermentasi kacang kedelai. Siapa sih yang nggak tahu bumbu tauco dengan rasanya yang gurih sama asin? Pokoknya mantep lah kalau disajin sama kayak buncis, ikan, telur puyuh, dan lain-lain. Terus masuk ke pariwisata, ada yang namanya Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas ini tuh kayak taman botani yang ada di kaki Gunung Gede Pangrango. Tempat ini tuh banyak menyimpan flora dari berbagai belahan dunia
Yang terkenal tuh ada Taman Sakura, tapi sayangnya cuma mekar pas udah musimnya aja. Tempat ini enak karena meskipun kita datang siang, suasananya itu masih sejuk. Dan mungkin itu aja sih dari aku, perkenalan dari orang Cianjur. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonius Satana Indra Kusuma dengan NIM 70 2024 020. Saya berasal dari Fakultas Teknik Informasi dengan prodi Teknik Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, di sini aku ingin memperkenalkan khas daerah makanan dari daerah asalku, yaitu ada di Kota Palangkaraya. Yang pertama yaitu adalah sayur kelakai. Nah, teman-teman pada tahu kan sayur kelakai itu apa? Nah, sayur kelakai itu adalah sejenis sayur seperti sayur pakis, cuman sayur kelakai itu dia lebih lebar kalau ketika kita nemu di daerah-daerah hutan tropis kayak Kalimantan dan daerah Pulau Sumatera. Sayur kelakai sendiri itu memiliki ciri khas, yaitu dengan daun yang berwarna merah keunguan dan memiliki daun yang selebar 5 atau 10 cm. Biasanya sayur kelakai itu disajikan untuk membuat masakan seperti tumis menumis dan juga keripik. Biasanya di ciri khas kami itu adalah keripik kelakai karena rasanya itu seperti bayam tetapi tidak menyerupai bayam ya, kalau aku secara pribadi. Kalau sayur kelakai sendiri kalau untuk ditumis rasanya itu seperti sayur sayur kangkung. Dia nggak begitu licin kalau ketika kita makannya, begitu teman-teman. Berikutnya makanan kedua khas dari asal daerah kelahiran saya itu adalah lontong kupang, yaitu berasal dari kota Jawa Timur, tepatnya di kota Sidoarjo. Nah, lontong kupang sendiri itu adalah sejenis kerang kecil yang dimasak menggunakan kuah dan lontong. Biasanya disajikan ketika makanan itu pas lagi panas-panasnya banget, apalagi di kota Sidoarjo yang panas dan terik matahari yang sangat terik itu bisa untuk makan lontong kupang yang selezat itu, teman-teman. Nah, ciri lontong kupang sendiri itu adalah dia memiliki tekstur seperti kerang. Cuman bedanya, kupang itu adalah kerang kecil yang dimasak menggunakan kuah dengan rempah-rempah asli yang saya tidak tahu namanya, mohon maaf ya. Dia memiliki rasa kaldu yang khas dan memiliki cita rasa gurih dari si kerangnya tersebut. Nah, kalau ketika kita mengonsumsikan lontong kupang, rasanya itu bakal sakit di tenggorokan karena lontong kupang itu kalau kita makan berlebihan itu ada racun kadarnya. Nah, bagaimana cara kita menetralisirkan rasa racun dari lontong kupang tersebut? Solusinya adalah kita makan atau minum es degan atau es kelapa. Fungsinya itu bisa menetralisirkan rasa racun dari lontong kupang tersebut. Begitu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosalin Tan Subai dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi dengan NIM 35 2024 013 dan asal saya sendiri dari Papua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas Papua, yaitu makanan khas Papua. Nah, makanan khas Papua adalah papeda, yaitu papeda ini terbuat dari sagu. Papeda ini lebih kepada tawar atau hambar. Nah, oleh karena itu, untuk menambahkan kenikmatan papeda, biasanya hidangan khas Papua ini disantap bersama ikan kuah kuning, ikan bakar, atau ikan kuah bening. Nah, yang kedua ada sambal colo-colo. Nah, sambal colo-colo ini sebenarnya berasal dari Maluku, tetapi sekarang telah menjadi favorit di Papua. Nah, sambal ini terbuat dari campuran cabai, bawang merah, dan kemangi, dan tomat yang dipotong-potong. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan gula atau garam dan air jeruk lemon untuk memberi kesegaran pada rasanya. Nah, sambal ini juga biasa dihidangkan sebagai pelengkap untuk hidangan lainnya, seperti ikan bakar atau hidangan seafood lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Charles Mas Bait dengan NIM 70 20 24 015. Aku berasal dari Ambon dan aku dari prodi PTIK. Nah, di sini aku ingin menjelaskan dua ciri khas makanan dari daerahku. Nah, makanan yang pertama itu papeda. Nah, papeda itu dia terbuat dari sagu. Dia itu salah satu makanan yang memang ciri khasnya tuh dari Maluku. Kalau teman-teman tahu papeda, nah papeda itu sangat nikmat kalau dinikmati pakai ikan kuah. Apalagi kalau teman-teman lagi makan tuh pas panas-panasnya. Nah, terus yang kedua tuh sagu lempeng. Nah, sagu lempeng sendiri itu adalah makanan cemilan atau bisa dibilang cemilan dari orang Ambon. Nah, kalau teman-teman
kayak di waktu luang pagi atau sore kayak lapar, teman-teman makan tuh bisa dicelup pakai kopi ataupun dengan teh. Sumpah itu sangat nikmat banget. Jadi teman-teman harus coba ya. Dadah.